Selamat pagi saudara-saudara, semoga damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi hati dan kehidupan saudara. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang kami alami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Oh Tuhan, tolonglah kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik pada pagi hari ini. Dan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 19 ayat 17-25 firman Tuhan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi dengan seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin masa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa, mendapatkan bangsa itu, dan menyatakan hal itu kepada mereka. Demikian firman-Nya. Jangan menghampiri Allah dengan sembarangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa perjanjian lama hanya orang-orang tertentu yang dilayakkan Tuhan untuk menghadapnya, dan dengan berbagai aturan ilahi yang sangat ketat, dan mereka harus benar-benar membersihkan diri baru bisa menghadap Tuhan. Saudara-saudara, dalam bagian firman Tuhan hari ini, Allah menyatakan dirinya begitu dahsyat. Apa maksud dari pernyataan Allah yang begitu dahsyat itu? Dengan pernyataan yang begitu dahsyat, Allah mau menunjukkan kepada umatnya, menunjukkan kehendaknya. Pertama, sekali lagi, Allah ingin mengajari umat agar tidak sembarangan menghampiri Allah yang Maha Kudus itu. Kekudusan Allah akan menghanguskan manusia bagai api yang membakar semua kotoran. Bisa dibandingkan dengan Keluaran 24 ayat 17 dan Ibrani 12 ayat 29. Yang kedua, agar umat menyadari bahwa Allah berdaulat atas alam, juga atas kehidupan umat manusia. Kesadaran akan hal itu seharusnya membuat umat Tuhan sungguh-sungguh siap mendengarkan firman Tuhan, yang akan menjadi pedoman bagi mereka untuk hidup sesuai dengan perjanjiannya, sekaligus menikmatinya. Segera sesudah pernyataan Allah yang maha dahsyat itu, Allah langsung mengajarkan 10 hukum Allah yang menjadi fondasi hidup dan karakter umat Tuhan kala itu. Keluaran 20 ayat 1-17. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di era kita, di dalam menjalani zaman anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan sangat peduli akan kehidupan manusia, akan ketidakmampuan kita dalam menghadapnya. Tetapi syukur kepada Kristus,
Karena kita dapat menghampiri Dia, kita dapat menghampiri Allah justru di dalam kekotoran kita, keberdosaan kita. Kita bisa datang menghadap Tuhan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Namun, hendaknya kita datang bukan karena hanya mengharapkan berkat-Nya yang melimpah. Karena harus disadari, banyak orang Kristen yang orientasinya hanya berkat Tuhan dan orientasinya hanya surga, tetapi mengabaikan kekudusan hidup atau melanggar perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harusnya kita semakin sadar akan cinta Tuhan, akan kebaikan Tuhan, akan belas kasih Tuhan kepada kita. Ia ingin kita hampiri secara dekat dengan sangat akrab dalam Kristus. Ini semakin membuat kita untuk malu jika kita melanggar perintah-Nya, mengajar kita untuk sungguh merasa hina jika kita melakukan ketidakbaikan, jika kita melakukan kejahatan-kejahatan, karena Tuhan sungguh-sungguh dekat mengenal kita dan memberi belas kasih-Nya kepada kita. Karena itu saudara-saudaraku, penyataannya yang dahsyat itu harusnya menyadarkan kita bahwa Dia berdaulat atas segala hal dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita menghampiri Dia dengan hati yang tunduk, dengan keterbukaan untuk diajar, dibentuk, dan diutus-Nya menjadi berkat untuk sesama kita. Jauhkanlah dari cara hidup kita untuk menghadap Tuhan dengan serampangan. Menghadaplah kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan dengan komitmen untuk melakukan hal-hal benar sebagai ekspresi nyata dari iman kita kepadanya. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami alami di pagi yang indah ini. Biarlah kami semakin yakin bahwa Tuhan itu kudus dan kami pun kudus di dalamnya. Karena itu dari kekudusan itu Tuhan, biarlah kami semakin mencintai hal-hal yang baik, mencintai kebenaran, dan menjauhkan hidup kami dari cara hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oh Tuhan, pakai kami pada hari ini untuk bisa menjadi saluran berkat kepada orang-orang di sekitar kami. Melalui kata-kata kami, orang dibangun, orang semakin mengenal Tuhan. Melalui tindakan kami, semakin banyak orang mengenal Tuhan sebagai juru selamatnya. Oh Tuhan, peliharakanlah kami dalam menjalani kehidupan kami sejauh hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.